Pak Arief Budiman sebagai mantan KPU. Ini kok bisa seperti ini terjadi? Pertama, setiap pemegang sistem IT Ya. pasti punya ruang untuk diserang oleh siapapun. Oke. Sebenarnya kejadian semacam ini kan tidak hanya terjadi di KPU, Ya. di lembaga pemerintah yang lain juga, di Ya, private di sector. luar negeri pun terjadi. Di private sector juga Ya. begitu. Nah, tetapi ini menjadi menarik karena data ini kan digunakan sebagai data penting dalam kompetisi pemilu. Ya. Nah, kalau saya tidak salah Kelemahan ingat, KPU di mana? sebenarnya karena keahlian KPU itu kan menyelenggarakan pemilu, gitu ya. Oke. Maka ketika kita membangun sistem, kita harus bekerja sama dengan pihak lain. Jadi menurut Bapak, Jadi, KPU itu ada kelemahan dalam bidang cybernya, ya, makanya tapi kecolongan. ya, tapi kita sebetulnya sudah selalu berupaya bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya kompetensi untuk urusan ini. Ya. Misalnya, nah kalau zaman kita dulu, Cybercrime Mabes Polri, BSSN, Ya. Kominfo, itu kita kerjasama dengan mereka semua gitu ya. Tapi memang saya ingin memberi kritik juga. Sebetulnya kan ini bukan kejadian yang pertama untuk pemilu 2024 ya. Kalau saya nggak salah ingat dulu ada awal itu penjualan data 2,3 juta kalau nggak salah. Terus yang kedua keluar lagi data kalau nggak salah 105 juta. Gitu loh. Nah sekarang keluar lagi 204 juta. Gitu. Nah mestinya KPU bisa menjelaskan ini kenapa kok sampai harus 3 kali terjadi seperti ini. Menurut Bapak kenapa? Kan Bapak mantan ketua KPU. Dulu saya perlu penjelasan beberapa hal sebetulnya untuk bisa menjelaskan itu. Pertama, apa benar data ini diambil dari webnya KPU? Kalau menurut Mas Pratama kan benar gitu ya. Satu itu. Yang kedua, apakah ketika data ini diambil, kemudian data yang disimpan oleh KPU ikut rusak juga nggak? Dirusak nggak sama mereka? Nggak dirusak. Oke. Kalau nggak dirusak, sebetulnya ya data itu tidak selalu bisa digunakan untuk kepentingan politik, Mas. Kalau untuk kepentingan, kalau untuk kepentingan politik kan misalnya ini, untuk kepentingan memanipulasi, menambah suara, rekapitulasi nanti. Ya, tidak langsung berkoneksi dengan itu. Tetapi memang bocornya data ini cukup berbahaya karena hampir semua sektor kehidupan kita itu sekarang menggunakan data pribadi kita, nomor NIK, alamat, telepon. Jadi kalau itu digunakan untuk kepentingan yang lain, kepentingan ekonomi misalnya, ini berbahaya. Nah, KPU harus bisa meyakinkan dan memberi penjelasan kepada publik bahwa ketika data ini diambil, mereka sudah membentengi bahwa data ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu misalnya. Ya nggak bisa gitu. Oke, kita istirahat dulu. Halo para pemirsa, jadi para pemirsa sekarang data NIK Anda, nomor paspor Anda sudah siap untuk dijual. Si Jimbo sudah menawarkan di situsnya. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.